Oke, dalam bahasan kali ini, kita akan coba mengubah total cara pandang Anda terhadap pasar. Dari yang tadinya kelihatan kayak kasino untung-untungan, jadi sebuah bisnis yang punya rencana. Dari yang tadinya cuma nebak-nebak, jadi sebuah strategi yang bisa diukur. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa begini? Pas kita klik beli, grafiknya langsung terjun bebas. Tapi begitu kita panik, terus jual rugi, harganya malah terbang ke bulan. Rasanya tuh kayak pasar punya CCTV yang emang sengaja ngincir kita, iya kan? Nah, tenang. Perasaan ini bukan karena Anda sial. Ini justru sinyal penting. Jadi beneran nih pasar sengaja ngawasin Anda secara pribadi? Ya, tentu aja enggak. Yuk kita bongkar sama-sama kenapa sih fenomena yang bikin frustrasi ini kok kayaknya terjadi terus-terusan, terutama buat para trader pemula. Ini bukan soal konspirasi, tapi soal logika sederhana. Nah, ini dia nih biang keroknya. Fenomena nyangkut massal itu terjadi karena kebanyakan orang masuk pasar itu bukan karena hasil analisa sendiri. Tapi karena apa? Karena katanya si A, bisikan dari grup sebelah, atau ikut-ikutan influencer. Jadi masuknya pas harga udah di puncak, udah rame, terus panik bareng-bareng pas harga berbalik arah. Ini tuh pola, bukan kebetulan. Analogi klasik ini pas banget. Trading tanpa tahu alasan kenapa kita beli di harga sekian, itu sama aja kayak beli kucing dalam karung. Kita nggak tahu kualitas barangnya, kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi, kalau rugi, ya jangan salahin nasib. Itu adalah konsekuensi yang sangat bisa diprediksi. Oke, sekarang kita akan lakukan pergeseran mindset yang paling fundamental, paling dasar. Analisa teknikal itu bukan ilmu sihir buat meramal masa depan ya. Bukan. Anggap ini sebagai sebuah bisnis membaca peluang dan probabilitas, sama seperti pedagang di pasar pada umumnya. Coba deh lihat di sini. Ini dua jalan yang beda banget. Satu sisi, ada penjudi yang coba nebak-nebak, ngelawan pasar, dan pakai emosi. Di sisi lain, ada pedagang yang baca peluang, ikutin arus pasar, dan pakai logika dingin. Pilihannya jelas banget kan? Pertanyaannya cuma satu, Anda mau jadi yang mana? Ini poin yang harus kita tanamkan dalam-dalam. Pasar itu impersonal. Dia nggak peduli sama sekali soal cicilan Anda, target liburan Anda, atau apapun. Pasar cuma bergerak karena satu hukum alam, penawaran dan permintaan. Kalau yang mau beli lebih banyak, harga naik. Kalau mau jual lebih banyak, harga turun. Sesimpel itu. Kalau selama ini Anda lihat grafik harga itu rasanya pusing, kayak benang kusut, coba deh, mulai sekarang, ubah cara pandangnya. Anggap itu sebagai sebuah peta. Peta yang nunjukin jejak-jejak psikologi jutaan orang di pasar. Tugas kita cuma satu, belajar cara baca peta itu. Pada dasarnya, sesulit apapun kelihatannya, pasar itu cuma bisa bergerak dalam 3 kondisi ini. Nggak ada yang lain. Cuma ada jalan menanjak, jalan turunan, atau jalan datar. Kesalahan fatal pemula adalah pakai satu strategi yang sama untuk semua kondisi jalan. Ya jelas aja hasilnya berantakan. Cara paling gampang buat kenalin tren naik atau uptrend itu pakai logika tangga. Bayangin aja, harga itu membentuk pijakan baru yang posisinya lebih tinggi, lalu dia loncat lagi membentuk puncak baru yang lebih tinggi lagi. Selama struktur tangga naik ini masih utuh, berarti trennya masih sehat. Dan ini dia aturan emasnya. The trend is your friend. Tren adalah temanmu. Mencoba melawan tren yang lagi kuat itu beneran sia-sia. Tugas kita itu bukan jadi pahlawan yang melawan arus, tapi jadi peselancar pintar yang menunggangi ombaknya. Sekarang kita bahas 2 area penting di peta kita. Yang pertama adalah support, atau biar gampang kita sebut aja lantai. Anggap aja ini adalah zona diskon. Setiap kali harga mendekati area ini, banyak pembeli yang mulai tertarik. Wah, murah nih! Akibatnya, harga jadi cenderung memantul ke atas. Nah, lawannya support adalah resistance, atau kita sebut atap. Kalau di area ini, giliran para penjual yang mulai berpikir, wah, untungnya udah lumayan nih. Mereka mulai jualan, ambil untung, dan akibatnya kenaikan harga jadi tertahan, seolah-olah nabrak atap. Ilustrasi ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba bayangin harga itu kayak bola bekel yang lagi mantul-mantul di dalam ruangan. Dia bergerak di antara lantai, yaitu support, dan atap, yaitu resistance. Logika sederhananya, kita siap-siap beli pas bola lagi dekat lantai, bukan malah panik ngejar pas bola udah nabrak atap. Oke, kita udah bisa baca peta, udah tahu mana lantai, mana atap. Terus gimana? Nah, sekarang saatnya kita belajar cara bertindak. Ingat, analisa sehebat apapun itu nggak ada gunanya tanpa eksekusi yang disiplin. Yuk kita lihat caranya. Secara umum, ada 2 jurus utama. Pertama, buy on weakness. Ini buat tipe yang sabar. Kita nunggu harga diskon dulu, koreksi ke area lantai atau support. Atau yang kedua, buy on breakout. Ini buat tipe yang lebih agresif. Kita masuk justru pas harga berhasil nembus atap dengan kekuatan penuh. Keduanya sama-sama butuh disiplin tinggi.
Nah, tolong banget ingat analogi ini. Profit yang konsisten itu bukan didapat dari usaha heroik, nebak harga paling bawah atau harga paling puncak. Itu susah banget. Uang paling banyak dan paling aman itu didapat dari badannya tren, alias daging ikannya. Biarin aja kepala sama ekornya buat orang lain. Oke, kita sampai di bagian yang paling penting. Dan jujur aja, ini yang paling susah. Sejago apapun Anda baca grafik, semua itu bakal sia-sia kalau Anda nggak bisa ngendaliin musuh terbesar dalam trading. Musuh itu, ya diri Anda sendiri. Tepatnya emosi dan jempol Anda. Sebelum Anda pencet tombol beli, berhenti sejenak. Jawab dulu pertanyaan ini sejujur-jujurnya di dalam hati. Ini bukan soal pesimis ya, tapi ini soal menjadi pebisnis yang cerdas. Ini adalah fondasi paling dasar dari manajemen resiko. Nah, ini dia alat terpenting buat ngelawan emosi, stop loss. Atau saya lebih suka menyebutnya titik ikhlas. Kenapa? Karena ini adalah keputusan bisnis yang Anda buat saat pikiran masih jernih, masih dingin, untuk melindungi modal Anda dari keputusan panik saat pasar bergerak nggak sesuai harapan. Dan ini matematikanya nggak perlu rumit. Selalu pastikan untuk setiap Rp1 yang Anda risikokan, potensi keuntungannya itu minimal Rp2. Dengan rasio sehat ini, Anda nggak perlu selalu benar kok untuk bisa profit. Anda hanya perlu disiplin dalam menjalankannya. Hati-hati, ada 3 penyakit trader yang paling mematikan. Pertama, revenge trading, alias trading balas dendam karena habis rugi. Kedua, FOMO, alias takut ketinggalan kereta, jadi ngejar harga yang udah terbang. Dan ketiga, overtrading, ngerasa gatal harus selalu punya posisi di pasar. Ketiganya ini adalah resep pasti buat bangkrut. Jadi, poin kuncinya di sini adalah terkadang tindakan terbaik adalah tidak melakukan apa-apa, diam dan menunggu. Tidak punya posisi itu juga sebuah posisi yang valid loh. Menunggu dengan sabar untuk dapat peluang yang benar-benar bagus itu jauh lebih menguntungkan daripada memaksakan diri. Pada akhirnya, pasar itu akan selalu ada di sana. Besok, minggu depan, tahun depan, peluang itu akan selalu datang dan pergi. Jadi pertanyaannya bukanlah tentang pasar, pertanyaannya adalah tentang Anda. Setelah menyimak semua ini, apakah Anda siap? Siap dengan ilmunya, siap dengan strateginya, dan yang terpenting, siap dengan mentalnya? Jawabannya ada di tangan Anda.